Trump didakwa yang merupakan peristiwa pertama kali di negara demokrasi Amerika. Belum pernah ada sebelumnya mantan presiden Amerika didakwa dengan tuduhan pidana kriminal. Peristiwa pertama di negeri demokrasi tertua di dunia. Peristiwa pertama kriminalisasi lawan politik secara terang-terangan. Yang jadi pertanyaan, apakah Trump akan dipenjara? Akankah Trump masih bisa ikut pemilihan presiden Amerika di tahun 2024 nanti? Apakah dakwaan kepada Trump murni kriminal atau pemerintah Partai Demokrat incumbent Amerika yang banyak pemahaman kiri tersebut atau yang disebut juga left-wing Demokrat yang cenderung pragmatis ingin berkuasa terus dengan mengikuti langkah Rusia, Tiongkok, dan Turki. Pengusaha utamanya ingin berkuasa terus dengan strategi apapun termasuk mempidanakan lawan politik. Bayangkan, negara demokrasi tertua melakukan hal itu. Incumbent ingin berkuasa, lawan politik terberatnya dipidanakan. Xi Jinping lakukan itu sejak awal dirinya berkuasa di tahun 2013 dengan dan atas nama memberantas korupsi. Yang beneran korupsi sih, namun sekaligus membantai lawan politik karena kalau kroninya Xi Jinping, dia main slow. Dia tidak eksekusi walaupun korupsi. Sampai tahun 2020-an misalnya, Xi Jinping bukan hanya lawan politik yang digembosin. Orang populer anti Xi Jinping juga dihajar, termasuk Jack Ma, dimiskinkan dari pengendali suara mayoritas di N Group. Jadi tersisa kurang dari 15% suara Jack Ma di N Group sekarang. Dan Jack Ma diasingkan, tidak boleh bersuara di publik sekarang. Erdogan 22 tahun berkuasa, sama saja memainkan lawan politiknya, dipidanakan. Dan jangan tanya Putin, selain lawan politiknya dipenjarakan, dia juga memperkaya lingkaran kekuasaannya dengan sebutan oligar seperti Soeharto melanggengkan 32 tahun kekuasaan dengan para konglomerat ciptaannya, melindungi dan mendanai kekuasaan lewat jalan informal jauh lebih efektif daripada lewat jalur anggaran. Nanti dibilang korupsi lagi atau salah kelola uang. Ada seratusan pengusaha ditaposkan, dijadikan konglomerat by design oleh sistem Pak Harto. Ya, jadi oligar itu hanya bisa terjadi kalau didukung penguasa. Demikian juga konglomerat dulu zaman Pak Harto. Intinya kalau Anda sekarang mau jadi konglomerat, mau jadi naga-naga atau mau jadi oligar di sebuah negara adalah jadikan orang yang Anda pilih ubah jadi otoritarian. Anda pasti jadi oligar, Anda pasti jadi naga, Anda pasti jadi konglomerat. Kembali ke zaman Orba-nya Pak Harto. Di bawah kendali Pak Harto, sisi politiknya dikendalikan penuh. Itulah otoritarian, di mana partai P3 atau PPP dan PDI emang ada, tapi hanya pelengkap demokrasi, digembosi habis. Tapi hal itu semua jangan dibawa-bawa ke Partai Demokrat yang lagi di PK sama Demokrat versi satunya, yang kalau menang PK yang satunya akan tarik dukungan ke Anies, sehingga Anies kurang suara untuk threshold. Jangan kalian bayangkan hal seperti itu. Tidak ada hal seperti itu di Indonesia. Itu fitnah. Indonesia itu negara demokrasi yang pemimpinnya sederhana, pemimpinnya baik, ngelola negaranya sukses, memberi contoh bahwa tidak akan menjabat selamanya. Jadi hal itu tidak mungkin dilakukan di negara Indonesia. Kalaupun ada formula E, dicarikan celah untuk mempidanakan Anies, itu juga bukan seperti Trump dipidanakan penguasa Partai Demokratnya Biden. Beda, tidak sama. Di Indonesia tidak ada motif politik. Politikusnya menjunjung demokrasi, pejabatnya fair play. Salah, ya bilang salah. Benar, ya dijunjung. Jadi kita jelaskan berkali-kali ya, Indonesia demokrasinya terbaik, teradil. Tidak ada yang namanya pejabat mau membangun dinasti keluarga selamanya berkuasa, merubah undang-undang agar bisa selamanya berkuasa juga seperti Putin atau Xi Jinping, menjadi pemimpin otoriter berjamaah, rezim otoriter pinjam tangan salah satu pejabat seakan diberi kuasa penuh. Tidak ada seperti itu. Itu hoax. Indonesia tidak mengenal dan tidak mungkin ada hal seperti itu. Indonesia negara hukum yang adil, politikusnya amanah mewakili suara rakyat, bukan suara ketum partai, di bawah pemimpin yang sederhana, yang cinta rakyat, yang tidak ingin menjabat 3 kali atau bahkan sampai selamanya menjabat. Tidak ada. Tapi entah kalau di Wakanda, Indonesia mah nggak ada, bersih, suci. Kita ke Trump. Apa yang didakwa ke Trump? Dakwaan adanya tuduhan uang tutup mulut yang katanya diberikan oleh lawyernya Trump kepada bintang porno Stormy Daniels sejumlah $130.000 yang katanya pernah jadi pacar Trump di tahun 2016, tepatnya setelah Trump jadi front runner pemilihan presiden Amerika di tahun 2016, di mana kala itu kasusnya sebenarnya tidak ada, baru dibuka sekarang karena pengakuan lawyernya Trump akan adanya uang tutup mulut di tahun 2016. Yang jadi tuduhan adalah uang yang dibayarkan itu dari mana? Dari uang kampanye sumbangan orang atau dari uang pribadinya Trump? Jadi itu yang didakwakan. Uang untuk bayar tutup mulut tadi, uang dari mana? Karena cara hukum Amerika uang tutup mulut itu hal biasa, tidak ada konsekuensi hukumnya. Sementara membayar hooker atau pelacur adalah masalah pribadi, bukan masalah pidana kriminal, di mana harusnya yang menuntut perkara seperti ini, ketidaksetiaan tentunya, ya adalah masalah domestik rumah tangga. Yang ada kasus hukum adalah dari mana sumber
sumber uang itu dipakai. Yang kalau uang hasil saweran kampanye, hal ini bisa jadi tindakan pidana. Peristiwa kenalannya dengan Stormy Daniels di tahun 2006. Daniels waktu itu berusia 27 tahun, Trump berusia 60 tahun. Dan di tahun 2016 baru dibayar uang tutup mulut untuk tidak menceritakan ke publik mereka yang semua ini bagi Trump. Dia tidak mengatakan dirinya melakukan semua itu adalah kriminal. Tuduhan terhadap Trump adalah mismanagement uang kampanye yang merupakan tindakan kriminal jika terbukti. Dan bisa menjadi penghalang langkah berikut Trump jadi presiden Amerika kembali. Setidaknya citra Trump hancur. Namun Amerika adalah negara yang aneh. Perselingkuhan bukan hal yang akan membuat Anda tidak terpilih di Amerika. Malahan Anda dibilang macho man, he man, real man. Gitu dah Amerika. Namun Trump di penjara adalah langkah yang harus diambil oleh incumbent Amerika, oleh left wing Demokrat, yang mana dunia terbelah dalam melihat kasus dakwaan Trump. Di Amerika, suara yang mengatakan dakwaan ini adalah politik di belakangnya, atau bahasa politiknya witch hunt, yaitu menarget seseorang, dikatakan dia penyihir agar dibakar seperti di zaman medieval abad pertengahan di Eropa. Trump ditarget didakwa jadi witch, dukun penyihir. Ternyata lebih dari 52% responden mengatakan kasus dakwaan ke Trump adalah murni kriminalisasi, menarget karir politik Trump agar hancur. Apakah benar akan berimpak kepada pencalonan Trump di tahun 2024? Di mana saat ini Trump adalah frontliner Partai Republik untuk kembali untuk jadi calon presiden 2024. Kita belum tahu, namun secara fakta belum pernah penyelidikan akan dana kampanye di Amerika terbukti atau dinyatakan salah kelola keuangan dana kampanye. Sama seperti alur dana 349 triliun rupiah pasti tidak akan terbukti, senyap hilang sebentar lagi karena harus dibilang mustahil yang tidak akan naik ke masalah kriminal yang ditangani Bareskrim. Jadi kalau dalam peristiwa Trump ini, jika ada kesamaan meniru fenomena sebuah negeri di Wakanda, maka Anda halu, hanya hoax informasi yang Anda terima. Cepat wudhu sana, sholat tobat atas prasangka buruk Anda kepada Wakanda ya, sholat sana.